Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah Minggu di tanggal 12 September 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono. Oleh karena itu, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan KJ 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan mari kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menunjukkan kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur di mana pada saat ini kita boleh kembali untuk bisa melaksanakan syuting ibadah Minggu secara mandiri. Dan untuk itulah marilah di tengah kesukacitaan kita dasari ibadah kita dengan tema ibadah sesuai dengan leksionari Gereja Kristen Jawetan tanggal 12 September 2021, yaitu murid Kristus yang taat dan setia. Marilah kita sambut tema ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 369A, kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, Ya Yesusku berjanji. Ya Yesus
setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebagaimana lagu yang telah kita nyanyikan bersama tentang janji. Janji untuk mengikut Tuhan dengan setia. Nah, pada saat ini marilah kita bersama-sama melihat kembali bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita lalui. Sudahkah kita betul-betul menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat akan kehendak Tuhan? Tentu Bapak Ibu, kalau kita renungkan secara mendalam, kita belum sepenuhnya bisa setia dan taat seperti apa yang telah kita nyanyikan bersama. Nah, untuk itulah marilah pada saat ini kita bersama-sama mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah, kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur pada saat ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, sekalipun dalam media online. Akan tetapi kami percaya bahwa sekalipun demikian Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Nah, pada saat ini ya Bapa, perkenankan di hari yang penuh sukacita ini, kami mengakui, menyesali segala apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih belum bisa menjadi pribadi yang setia. Kami masih belum bisa menjadi pribadi yang taat sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Untuk itu ya Tuhan, perkenankan kami mohon ampun akan segala keterbatasan kami, akan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami. Kami mohon Tuhan berkenan menyucikan kami dari segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan. Supaya pada saat ini ketika kami beribadah di hadirat-Mu, segalanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi juru selamat kami, untuk itulah di dalam nama-Mu saja kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri bagi setiap kita yang mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan.
Mari kita terima berita anugerahnya, seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai 8 yang demikian bunyinya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah Bapak Ibu berita anugerah bagi kita semua. Untuk itu mari kita ungkapkan kesukacitaan kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan yang kedua, sungguh indah kabar mulia.
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuki firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yudi, biarlah menjadi teladan buat kehidupan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di Markus 8, ayat 27 sampai 38. Dengan perikop pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengerjakan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengawali perenungan pada saat ini ada sebuah pertanyaan untuk panjenengan renungkan bersama. Yaitu menurut panjenengan Bapak Ibu, Yesus Kristus itu siapa? Nah, saya yakin Bapak Ibu panjenengan pasti memiliki jawaban. Dan jawaban panjenengan dimungkinkan bisa saja berbeda dengan warga yang lain. Karena apa? Karena jawaban itu tergantung bagaimana pengenalan kita dan juga pengalaman kita tentang Yesus. Nah, seperti halnya ketika saya bertanya, siapakah Yudi?
Pasti bagi panjenengan, jawabannya sebagian besar menjawab, ya pendetaku. Itu jawaban panjenengan, tapi ketika orang tua dari temannya OP dan Celo, pasti jawabannya akan berbeda. Bukan lagi pendetaku. Bisa jawaban yang lain. Nah, semuanya itu tergantung dari pengenalan panjenengan dan sudut pandang panjenengan. Nah, semakin luas sudut pandang kita, Bapak Ibu, semakin luas juga cakrawala kita. Dan ketika cara pandang kita sempit, maka cakrawala kita pun juga sempit. Nah, demikian halnya Bapak Ibu pengenalan kita akan Yesus. Nah, pengenalan yang benar itu mempengaruhi ketaatan kita, mempengaruhi kesetiaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, sejauh apakah, pertanyaan selanjutnya, pengenalan kita akan Yesus itu? Seberapa luas cakrawala berpikir kita tentang Yesus itu? Nah, pada saat ini bacaan kita Markus 8 ayat 27 sampai 38 yang menjadi perenungan pada saat ini yaitu tentang sebuah pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat dari Kaisarea Filipi, dan kira-kira di situ jaraknya 40 km sebelah utara Danau Galilea. Di sana Tuhan Yesus bertanya tentang siapakah Dia menurut orang-orang yang mengikutinya. Nah, pada waktu itu Petrus memberikan jawab, ada yang menganggap engkau Elia. Ada yang menganggap engkau Yohanes. Ada yang menganggap engkau nabi. Nah, artinya Bapak Ibu, menurut pandangan orang-orang pada waktu itu, Yesus berarti bukanlah Mesias. Nah, tentu jawaban mereka itu dipengaruhi oleh sudut pandang mereka. Dan bisa saja itu semua karena mereka belum mengenal dekat siapa Yesus itu. Nah, ketika pertanyaan itu ditujukan Tuhan Yesus kepada Petrus, menurutmu Petrus, siapakah aku? Dalam bacaan kita Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Petrus orang yang beberapa waktu terakhir dekat dengan Tuhan Yesus, ikut kemana Tuhan Yesus pergi, itu memiliki pemahaman, pandangan, penilaian, sudut pandang yang berbeda tentang siapa Yesus. Petrus mengakui Yesus itu adalah Mesias yang diurapi Allah. Di mana kata Mesias ini berasal dari kata Ibrani yang artinya yang diurapi. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, gelar Mesias ini dikenakan kepada raja yang akan datang untuk mendirikan sebuah kerajaan yang mampu membawa kedamaian. Seorang raja yang diharapkan mampu membawa kejayaan Israel kembali, sama seperti ketika Daud memimpin
menjadi raja pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu, Mesias ini adalah tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi yang diharapkan membawa kebaikan, pembaruan dan damai sejahtera bagi mereka. Nah, sehingga dalam konteks ini jawaban Petrus itu benar. Yesus adalah Mesias. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi. Jadi pemahaman tentang Mesias, pemahamannya Petrus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, memahami Mesias ini adalah sosok raja yang hebat. Sosok raja yang penuh kuasa, yang memiliki segala sesuatu yang luar biasa, yang mampu membawa kebaikan bagi dunia. Yang mampu memulihkan keadaan umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Petrus dilarang untuk mengatakan kepada siapapun bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Petrus tidak boleh ngomong kepada orang-orang kalau Yesus itulah yang sebetulnya dinanti-nantikan. Kenapa Bapak Ibu Yesus melarang Petrus, para murid pada waktu itu, untuk memberitakan Yesus itu adalah Mesias? Kenapa? Karena Bapak Ibu, sesungguhnya pemahaman konsep Mesias yang ada dalam diri Petrus dan orang-orang pada waktu itu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Sehingga disitulah selanjutnya di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang benar tentang Mesias itu, yang tentunya berbeda dengan pemahaman orang banyak. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan, Mesias itu bukanlah sosok yang sebagai raja yang berkuasa, tetapi Mesias yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai anak manusia yang harus banyak menanggung penderitaan. Ia harus ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Mesias bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh Petrus dan orang-orang pada waktu itu. Nah, sehingga disitulah kenapa Petrus itu kemudian menarik Tuhan Yesus. Petrus tidak siap akan hal ini. Petrus menginginkan bahwa Yesus itu adalah sosok yang memimpin mereka, membebaskan mereka dari kesakitan, bukan seorang yang mengalami kesakitan dan kematian. Sehingga Petrus menegur Yesus agar tidak memilih jalan penderitaan itu. Karena Petrus yakin Yesus yang memiliki kuasa mampu menjadi Mesias seperti apa yang ia harapkan. Apa yang mereka nanti-nantikan. Sehingga apa yang menjadi misi Tuhan Yesus itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam pikiran Petrus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Petrus menegur Tuhan Yesus agar tidak memilih jalan penderitaan itu, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras. Memarahi Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis." Nah, Yesus menggunakan kata-kata yang keras untuk menegaskan bahwa ketika seseorang menolak kehendak Allah, itu sama seperti iblis. Karena iblis pekerjaannya adalah menolak apa yang menjadi kehendak Allah.
Bagi Yesus, Bapak Ibu, Petrus dalam pikirannya, dia berpikir bagi dirinya sendiri. Dia berpikir bagi kenyamanannya sendiri. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus mampu menjadi Mesias seperti apa yang dia harapkan, pasti dia akan memiliki kondisi yang nyaman, kehidupan yang nyaman. Karena dia dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus menyampaikan bahwa Mesias itu harus menderita, ditolak, dibunuh, dan mati, ya tentu itu akan membawa ketidaknyamanan bagi Petrus. Sehingga ketika Petrus menolak itu pun juga berarti Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Dia bukan berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Sama saat seperti iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Iblis mencobai supaya Tuhan Yesus menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, sehingga pemahaman tentang Mesias yang tidak pas itu justru Bapak Ibu berakibat menghalangi hakikat dari kemesiasan itu sendiri. Nah, artinya demikian juga cara pandang kita sebagai orang Kristen dalam memandang dan mengikut Yesus. Kalau cara pandang kita salah, penilaian kita salah, itu akan menghalangi karya Yesus di dunia ini. Kalau kita sebagai pengikut Yesus tidak bisa menundukkan diri pada apa yang dipikirkan dan dikehendaki Allah, ya itu justru akan menghalangi rancangan Tuhan bagi dunia ini. Nah, sama seperti Petrus yang tampaknya dia dekat dengan Yesus. Namun dalam bacaan kita justru Petrus di situ berperan seperti iblis yang menghalangi maksud dan rancangan Tuhan. Menghalangi maksud dan rencana Tuhan yang baik untuk dunia. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kehidupan ini kita menghayati Yesus itu sebagai Tuhan, ketika kita menghayati Yesus itu adalah segala-galanya yang mengendalikan hidup dan kehidupan kita, itu berarti tidak ada gunanya ketika di dalam kehidupan ini tidak dibarengi dengan kesetiaan untuk menundukkan diri pada apa yang direncanakan dan dikehendakinya. Tidak ada gunanya penghayatan panjenengan itu ketika panjenengan masih mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika seperti itu, kita sama seperti Petrus. Yang mungkin kalau Tuhan Yesus nampak di sebelah kita mungkin terdapat ucapan yang sama. Nyahlah engkau, iblis. Nah, untuk itu janganlah seperti Petrus di dalam menjalani kehidupan ini. Yang tampaknya dekat dengan Tuhan Yesus namun justru di situ berperan seperti iblis yang menghalangi maksud dan rancangan Tuhan.
Mari kita barengi penghayatan kita itu dengan kesetiaan. Mari kita barengi penghayatan kita itu dengan ketertundukan kepada kehendak Tuhan. Seperti halnya Yesus, yang sekalipun dia punya kuasa, dia punya power untuk membebaskan diri dari penderitaan, namun ia tetap setia menjalani penderitaan itu demi mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Yesus tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi Yesus melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Sehingga ketika kita mampu meneladani Tuhan Yesus, kita bisa menjadi murid yang taat dan setia, seperti apa yang menjadi tema bacaan kita, tema ibadah kita pada saat ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita bersama-sama akan dauran majelis jemaat. Sebentar lagi Tuhan akan berproses untuk memilih orang-orang yang dipanggilnya untuk menjadi pelayan-pelayan di gerejanya di GKJ Wonosobo ini. Nah, bagaimana respon kita? Bersediakah kita tunduk pada kehendak Tuhan agar rancangan Tuhan itu terjadi? Ataukah kita seperti Petrus yang berupaya untuk mementingkan dirinya sendiri, mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan? Jika demikian, bisa saja umpatan yang diterima Petrus juga berlaku bagi kita semua. Sehingga jaga diri kita untuk terus setia melakukan apa yang dikehendakinya. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, enyahlah engkau iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, Bapak Ibu mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari KPJ 452, kita nyanyikan bait yang pertama, tekateng manah kaulo. Tekateng manah kaulo tansah nderek mring Gusti
bersama-sama umat percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh kami bersukacita sekali ya Tuhan ketika pada saat ini Engkau mengingatkan kami agar kami bisa menjadi murid-Mu yang taat dan setia. Jangan sampai kehidupan kami ya Tuhan sama seperti Petrus, yang kelihatannya dekat justru ia berperan seperti seorang iblis, yang mana dia berusaha untuk menghalangi Engkau untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangan. Untuk itu, apapun yang terjadi nantinya, kami mohon Tuhan mampukan dan kuatkan, agar kami mampu menjalani, melakukan apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu atas kami. Supaya kami bisa menerapkan apa yang menjadi firman-Mu, menjadi seorang murid yang taat dan setia di tengah berbagai macam keadaan. Jangan sampai kami mementingkan kepentingan diri kami sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Ya Bapa, pada saat ini perkenankan kami juga berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada, baik di rumah ataupun di rumah sakit, termasuk mereka yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau melawat mereka, biarlah Engkau berkenan mengulurkan tangan dan jamaah, sehingga oleh kuasa mereka Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Untuk itu berkati setiap upaya yang dilakukan, agar segala sesuatunya itu menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Juga kami berdoa pada saat ini untuk seluruh warga jemaat GKJ Witrosobo di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum sirna. Kami serahkan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk senantiasa terus menolong, membimbing, serta mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Biarlah di masa-masa sulit ini, kami boleh terus merasakan kasih dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bentengi kami agar kami tidak terjangkit virus corona, supaya kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Juga kami berdoa bagi seluruh majelis jemaat yang Tuhan percaya untuk menata layani jemaat-Mu ini. Mampukan semuanya untuk bisa memperjuangkan, mengupayakan yang terbaik bagi kehendak Tuhan. Khususnya dalam rangka mempersiapkan proses dauran dan juga program kegiatan kami di tahun 2022.
Biarlah majelis jemaat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Juga anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, baik mereka yang dekat ataupun yang jauh, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkenan untuk terus mendidik, membimbing mereka, agar mereka nantinya bisa menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Orang tua yang memiliki tugas tanggung jawab memenuhi kebutuhan, kiranya Tuhan berikan rezeki yang secukupnya. Sesepuh kami yang semakin renta, semakin lemah kondisi fisiknya, kiranya Tuhan tetap menopang agar mereka bisa menjadi suri teladan yang baik bagi setiap kami sebagai orang beriman. Juga kami tak lupa ya Bapa, kami berdoa bagi upaya kami untuk pengadaan rumah ibadah yang tentu ini merupakan sebuah tanggung jawab besar kami. Kami sadar ini di luar kemampuan kami. Akan tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan berkarya, segala sesuatunya pasti mungkin terjadi. Untuk itu kami terus memohon Tuhan campur tangan, memakai setiap kami, agar apa yang kami lakukan boleh menghasilkan sesuatu yang baik, boleh menghasilkan berkat untuk melaksanakan, mewujud nyatakan apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada pihak Citra Harmoni. Untuk itu berkati juga panitia dalam setiap upayanya, mampukan mereka untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, di tengah pandemi ini, Engkau berkenan untuk memimpin para pemimpin kami. Engkau memakai mereka, supaya mereka bisa menjadi alat-Mu untuk terus membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Khususnya mampukan mereka untuk mengatasi pandemi ini, supaya kami nantinya boleh kembali bersekutu seperti sedia kala, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di suatu tempat seperti semula. Untuk itu kami berharap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan dalam proses penanggulangan COVID, baik Satgas, tenaga medis, aparatur pemerintah dan lain sebagainya, mampukan mereka, agar mereka bisa menata layani semuanya dengan baik, sehingga pandemi ini boleh segera sirna dari kehidupan kami. Dan tak lupa, ya Tuhan, kami pun berdoa pada saat ini, bagi GKJW, dimanapun berada, di tengah pergumulannya, kami mohon, kiranya Tuhan terus berkarya, melalui GKJW, melalui setiap kami. Untuk itu kami mohon Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami bisa menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui GKJW ini. Dan pergumulan-pergumulan yang ada, kami mohon Tuhan berkenan untuk memulihkannya. Juga tak lupa kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, baik perkawinan ataupun kelahiran siapapun mereka, biarlah dengan bertambah usia, bertambah pula hikmat dan berkat-Mu, sehingga mereka semakin terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang beribadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing, kami serahkan. Biarlah apa yang mereka lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kami semua bisa terus semangat di dalam melakukan bakti kami kepada Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami ya Bapa, yang jauh daripada sempurna, yang kesemuanya itu kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang di surga,
di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dan dasar firman yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian bunyi selengkapnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan ini akan diiringi dari KJ 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kita akan masuk doa persembahan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang telah kami siapkan di rumah kita masing-masing. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini, Tuhan, boleh memperlebar kerajaan-Mu. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini juga, Tuhan, boleh menjadikan terang di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya, kami berdoa buat yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan mau berkati, biarlah apapun yang telah dia lakukan, kami percaya Tuhan berikan curahan berkat-Mu buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau undur dari tempat ini, biarlah Tuhan mau urapi kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya, amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama undur dari peribadatan kita pada saat ini. Mari kita jalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan kita iringi penghayatan kita akan Tuhan dengan kesetiaan dan ketertundukan kita kepada kehendak Tuhan, agar apa yang kita hayati, kita imani tidak sia-sia. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, melindungi serta menuntun jemaat sekalian agar mampu mewujudkan ketaatan dan kesetiaan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di dalam membangun ibadah minggu ini, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Amin.